Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. SUV leather frame itu adalah mobil yang sangat populer di Indonesia dan rasanya memang cocok untuk kondisi di Indonesia. Pertama, dia 7-seater sesuai dengan kebutuhan keluarga Indonesia yang ingin mobil dengan kapasitas banyak untuk membawa keluarga. Kemudian dia memiliki ground clearance yang tinggi yang itu cocok untuk melibas berbagai jenis medan di Indonesia, serta mobil ini relatif awet untuk digunakan dalam waktu lama. Itu kenapa makanya SUV leather frame sangat populer di Indonesia. Dan di video kali ini saya akan memaparkan kepada Anda bagaimana jika kita ingin membeli sebuah SUV leather frame bekas, khususnya lagi Mitsubishi Pajero Sport generasi kedua. Apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang akan Anda dapatkan, apa saja kelebihan dan kelemahan mobil ini, dan apa saja yang harus dipertimbangkan, semuanya akan ada di video kali ini. Sekarang kita bicara harga. Mobil ini pertama kali keluar dari tahun 2016 dan langsung menjadi hits. Memang harga pasti akan berbeda setiap tahun pengeluaran dan juga variannya. Tapi rata-rata mobil ini harganya bertahan sehingga Anda bisa expect bahwa untuk menebus mobil ini Anda membutuhkan dana tidak kurang dari 300 jutaan besar, hampir ke 400 juta rupiah hingga ke 500 juta rupiah. Itu membuktikan bahwa Pajero Sport ini memang harganya cukup bertahan. Mungkin kalau misalnya Anda memilih yang tipe Exit bukan yang Dakar dan tahunnya mungkin di 2016-2017, Anda bisa expect mendapatkan mobil ini dengan 300 jutaan rupiah. Tapi kalau misalnya Anda memilih varian Dakar dengan tahun yang di 2018 atau 2019, maka Anda harus mengeluarkan minimal 450 juta rupiah. Nah, bagi Anda yang menginginkan untuk membeli mobil untuk keperluan sehari-hari, tapi tabungan Anda mepet, maka memang solusinya adalah dengan membeli mobil bekas. Karena mobil bekas ini harganya bisa Anda sesuaikan dengan kantong, kemudian dia itu relatif jauh lebih rendah dibandingkan mobil baru. Dan kalau Anda butuh solusi pembiayaan alias kredit ketika membeli mobil bekas, Anda bisa langsung ke mybcaf.uscar di Instagram. Di sana bukan hanya Anda bisa melakukan proses kredit, tapi Anda juga bisa melihat katalog mobil-mobil bekas yang dijual di sana. Jadi Anda bisa bebas melihat dulu, memilih sesuai dengan keinginan, dan ketika Anda sudah mau mengambil salah satu mobil dan ingin mengambil kredit dengan My BCA Finance ini, maka Anda DP-nya bisa hanya 10% dan ada pilihan tenor serta pilihan cicilan yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Bahkan di mybcaf.uscar Anda juga bisa melihat kategorisasi mobil bekas itu berdasarkan domisilinya. Jadi Anda bisa melihat mobil yang memang dijual dengan domisili di dekat rumah Anda. Nah, hanya di mybcaf.uscar kebutuhan akan mobil bekas Anda bisa terpenuhi dengan mudah, aman, dan nyaman. Sekarang kita akan bahas ketika Anda ingin mengambil sebuah Mitsubishi Pajero Sport, apa yang akan Anda dapatkan dari mobil ini? Well, yang pertama adalah bentuk yang menurut kami adalah salah satu yang paling menarik di kelasnya. Generasi kedua ini jauh lebih cantik dibandingkan generasi pertama dengan lampu lebih sipit, kemudian bahasa desain dynamic shield dari Mitsubishi. Memang bagian belakangnya bukan selera semua orang, karena ada yang bilang bahwa lampu belakangnya seperti air mata yang menetes, tapi menurut kami itu tidak menjadi satu masalah yang signifikan. Anda akan tetap mendapatkan sebuah Mitsubishi Pajero Sport yang bentuknya masih up to date sampai sekarang, karena bahkan sampai sekarang pun belum ada generasi ketiganya, masih generasi kedua ini walaupun sudah mengalami facelift.
Oke, sebelum berbicara hal kedua, tiba-tiba tadi hujan, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin lagi syutingnya walaupun basah-basah, sesuai dengan napasnya mobil ini siap ke segala medan. Nah, hal kedua yang Anda dapatkan dari sebuah Pajero Sport ketika Anda membelinya adalah ground clearance tinggi yang memungkinkan Anda untuk fleksibel ke berbagai medan. Oke, di atas kertas mobil ini ground clearance-nya memang hanya 218 mm yang artinya tidak jauh dibandingkan Toyota Rush. Tapi ground clearance itu dihitung dari jarak terendah yang ada di bagian bawah mobil, yaitu bagian gardan belakangnya. Tapi kalau di bagian tengahnya sini ini cukup tinggi, bahkan mendekati ke 240 atau 250 mm yang membuat mobil ini bisa melewati jalan-jalan yang rusak berat sekalipun. Apalagi ada pilihan yang 4x4 yang akan membuat Anda lebih fleksibel lagi, walaupun sebenarnya yang paling populer di pasaran adalah yang 4x2 karena memang jumlah volumenya lebih banyak. Tapi itu yang Anda dapatkan, yaitu fleksibilitas ke segala medan karena ground clearance yang tinggi. Nah, untuk item berikutnya akan saya jelaskan sambil berkendara dengan Mitsubishi Pajero Sport bekas ini. Tapi sebelumnya saya arahkan dulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas, yaitu Shell V-Power Diesel. Shell V-Power Diesel telah memenuhi standar Euro 5. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Diesel memiliki daya bersih yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Shell V-Power Diesel Euro 5 untuk performa dan efisiensi berkendara. Nah, sekarang praktis banget isi bahan bakar di SPBU Shell karena ada Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Jadi dengan Shell Go Plus ini, ketika kita sudah mengisi bahan bakar, kita akan dapat poin. Poinnya bisa dicek langsung di Shell Go Plus ini, dan kalau mau nanti ditukar juga gampang sekali. Jadi setiap kali isi bahan bakar tinggal di scan seperti tadi dan langsung semuanya tercatat di sini. Praktis, nggak perlu bawa-bawa kartu lagi. Oke. Nah, kemudian yang bisa Anda dapatkan dari sebuah Pajero Sport adalah kenyamanan suspensinya. Oke, dia memang mobil SUV leather frame, ada getaran-getaran khas SUV leather frame, tapi di kelasnya dia termasuk salah satu yang paling empuk dan nyaman. Kemudian, jika Anda memilih varian Dakar, maka Anda akan mendapatkan tenaga 181 PS dan torsi 420 Nm, yang mana itu besar dan Anda tidak akan merasa underpower di segala kondisi. Tapi kalau misalnya Anda memilih yang non-Dakar, Exit seperti yang mobil ini, Anda mendapatkan 136 HP dan torsi 324 Nm kalau nggak salah, dan tarikannya masih cukup kuat. Jadi untuk mesin Anda tidak perlu ragukan Pajero Sport, dia mesinnya salah satu yang paling bertenaga di kelasnya. Dan tentu saja yang Anda dapatkan dari sebuah Pajero Sport adalah konfigurasi 7-seater. Walaupun di bagian paling belakang ini untuk orang dewasa ya agak sempit dan tidak terlalu tersangga dengan baik paha Anda, tapi minimal Anda masih bisa duduk di belakang dan Anda bisa membawa seluruh anggota keluarga di mobil ini. Kalau Anda tidak membawa banyak orang, kursi bagian belakang ini bisa dilipat, bahkan kursi bagian tengah ini juga bisa dilipat dengan one touch tumble yang akan membuat kapasitas angkut barang yang luar biasa besar. Hal berikutnya yang Anda dapatkan dari sebuah Pajero Sport adalah posisi berkendara yang tinggi, yang ini akan menambah kepercayaan diri di jalan karena Anda benar-benar lebih tinggi dari kebanyakan mobil lainnya, serta posisi duduk yang ergonomis karena mobil ini sudah dilengkapi dengan pengaturan tilt dan teleskopik, sehingga Anda akan mendapatkan posisi berkendara yang nyaman bahkan untuk perjalanan jauh sekalipun. AC sudah digital, dan untuk tipe yang sebelum facelift Anda memang tidak mendapatkan instrumen full digital, tapi instrumen analognya ini cukup mudah terbaca, dan informasi mengenai kondisi mobil ada disampaikan lewat MID di tengah. Tapi posisi berkendaranya memang
membuat Anda serasa gagah gitu di jalan raya. Pada dasarnya ada dua jenis mesin yang bisa Anda dapatkan dari Pajero Sport, yaitu Dakar dan non-Dakar. Yang non-Dakar itu tenaganya sekitar 130-an HP, 136 HP kalau tidak salah, dan menyalurkan tenaganya lewat dua roda belakang. Sedangkan yang Dakar itu tenaganya pada saat keluar itu terbesar di kelasnya, 181 PS dan 420 Nm. Torsinya membuat performanya sangat kuat. Nah, versi Dakar ini yang memang populer dan harganya lebih bertahan, harganya masih di 400 jutaan rupiah. Dan ada dua pilihan penggerak, yaitu penggerak roda belakang atau penggerak 4 roda. Tapi penggerak roda belakang tetap yang lebih populer di Indonesia, dan tenaga serta torsi tersebut disalurkan lewat transmisi otomatis 8 speed. Kalau saran kami, ambil yang Dakar, karena memang tenaganya itu akan membuat Anda tersenyum. Tapi memang jika Anda penggunaannya hanya di dalam kota, tidak perlu performa yang terlalu besar dari mesinnya, maka sebenarnya tenaga dari versi non-Dakar juga sudah cukup. Nah, itulah hal-hal yang bisa Anda dapatkan ketika Anda membeli sebuah Mitsubishi Pajero Sport bekas. Sekarang kita akan lihat apa saja yang harus Anda perhatikan ketika Anda mau meminang sebuah Mitsubishi Pajero Sport bekas. Karena bagaimanapun ini bukan mobil baru, ini mobil bekas. Ada sejumlah hal-hal spesifik dari Pajero Sport yang harus Anda cek. Tentu saja karena nature mobil ini menggugah untuk dipakai ke jalan rusak, satu yang mesti Anda cek adalah kondisi kaki-kakinya. Bawa ke jalan yang agak bergelombang, baik di jalan tol seperti ini maupun di jalan kompleks, dan biarkan mobil melewati jalan-jalan yang tidak rata, dan dengar apakah ada bunyi yang tidak normal, keletak-keletak, apalagi kalau sambil ada gap di setir ya, keletak-keletak yang membuat setir tidak presisi, itu artinya mungkin bagian-bagian karet dari kaki-kakinya harus sudah diganti. Hal berikutnya yang sebaiknya Anda cek adalah kondisi sasis bawahnya. Karena ya seperti tadi saya bilang bahwa pemilik Pajero Sport itu biasanya tidak takut untuk ke jalan-jalan rusak. Tapi tentu saja lebih baik Anda mendapatkan mobil yang masih mulus, yang tidak rusak karena off-road dibandingkan yang sudah rusak. Jadi Anda bisa mengolong ke bawah, atau bisa Anda angkat mobilnya dan Anda lihat kondisi sasis bawahnya apakah ada bekas mentok-mentok. Karena bekas mentok ke batu itu bukan hanya meninggalkan bekas, tapi kalau misalnya mentoknya itu terlalu keras, bahkan itu bisa mempengaruhi kekuatan dari sasisnya. Pastikan Pajero Sport bekas yang Anda incar itu memiliki sasis bagian bawah itu yang masih mulus. Performa mesin adalah salah satu keunggulan Mitsubishi Pajero Sport, jadi Anda harus pastikan bahwa mesin Anda dalam kondisi baik. Yang paling bisa dilihat melalui visual adalah kebocoran oli. Anda bisa lihat di bagian blok mesin, silinder head, apakah ada kotoran-kotoran yang menunjukkan bahwa ada oli yang bocor dan membuat debu itu menempel. Dan terutama di bagian turbo. Jadi turbo itu Anda bisa lihat apakah ada basah-basah oli yang bocor dari turbo tersebut. Karena misalnya ada kebocoran oli, maka turbo itu akan kurang terlumasi dan itu bisa membuat kerusakan yang perbaikannya tidak sedikit biayanya. Untuk lebih memastikan lagi, Anda memang bisa membawa mobil ini ke bengkel resmi Mitsubishi untuk dilakukan pengecekan secara menyeluruh atau general check up. Kemudian sambil melakukan test drive, Anda bisa minta teman Anda atau saudara Anda untuk berkendara di belakang dan lakukan akselerasi seperti ini. Nah, kalau seperti mobil ini tidak ada masalah, Anda lihat tidak ada asap sama sekali, artinya semuanya masih bagus. Tapi kalau ada asap, Anda harus hati-hati, entah itu asap hitam atau asap putih. Kalau asap hitam artinya Anda suplai bahan bakarnya itu tidak terbakar dengan sempurna dan keluar di knalpot, itu akan menyebabkan performa itu turun serta konsumsi bahan bakar itu boros. Sedangkan kalau asap putih itu lebih mengkhawatirkan lagi, karena artinya ada oli yang bocor sampai ke ruang bakar dan terbakar menghasilkan asap putih.
Oh ya, kemudian minta juga ke bengkel resmi Anda untuk memeriksa filter bahan bakar dari mobil ini, karena mesin ini mesin modern dan sebaiknya menggunakan bahan bakar dengan sulfur rendah seperti Shell V-Power diesel. Tapi kalau misalnya pemilik sebelumnya menggunakan bahan bakar diesel dengan kualitas rendah, itu bisa berefek ke penyumbatan di filternya. Makanya itu minta dipastikan juga ke bengkel resminya apakah filter bahan bakarnya masih dalam keadaan baik. Hal yang harus dicek berikutnya adalah kondisi setir atau steering system. Memang Pajero Sport itu bukan mobil yang presisi pengendaliannya, tapi minimal tidak boleh ada speleng atau ada gap kosong. Jadi setir itu harus ada reaksi. Berbelok sedikit pun harus ada reaksi walaupun sedikit. Kemudian ketika Anda putar balik atau Anda melewati jalan yang agak bergelombang, itu tidak ada getaran berlebih serta bunyi klek-klek-klek dari sistem setirnya. Suspensi adalah bagian dari mobil yang memang akan aus seiring dengan bertambahnya usia mobil, apalagi kalau mobilnya sering dipakai ke medan-medan kasar. Nah, untuk memastikan suspensi Pajero Sport bekas incaran Anda itu masih baik, Anda bisa melakukannya dengan sambil berkendara, lihat apakah atau dengar apakah ada bunyi klutuk-klutuk ketika suspensi itu bekerja naik turun, dan Anda juga bisa memastikan secara visual dengan melihat apakah ada kebocoran oli di suspensinya, ditandai dengan ada basah-basah minyak atau oli di suspensi yang Anda bisa lihat juga secara visual. Pintu bagasi dari Mitsubishi Pajero Sport ini besar dan cukup berat, dan di beberapa kasus ada kejadian di mana pegasnya ini sudah tidak kuat lagi untuk menyokong bagasi belakangnya. Kalau dalam kondisi baik, Anda bisa lihat ketika Anda membuka setengah dan dia bisa terbuka ke atas sendirinya seperti ini. Jika sudah lemah, dia akan sangat pelan atau bahkan tidak bisa naik sama sekali, dan itu bisa Anda pakai untuk menurunkan sedikit harga penawaran dari penjual untuk mengganti shock breakernya. Nah, yang kondisi masih baik itu seperti ini. Bisa naik sendiri ke atas. Karena Pajero Sport ini adalah mobil yang cukup berat, maka kinerja rem ini juga cukup berat. Dan seiring dengan bertambah usia kendaraan, piringan cakram depan ini bisa aus. Kalau misalnya hanya kampas remnya, itu bukan hal yang mahal dan tidak akan menjadi masalah. Tapi yang Anda harus perhatikan adalah ketebalan dari piringan rem cakram ini. Anda bisa meminta dealer resmi untuk memeriksa apakah masih cukup tebal, atau Anda juga bisa dengan merabanya seberapa besar selisihnya antara besi piringan ini dengan besi yang ada di pinggirnya. Karena di pinggirnya itu tidak kena kampas rem. Kalau piringan ini sudah tipis, maka akan terjadi selisih ketebalan yang sangat bisa terasa oleh tangan. Kalau misalnya masih sedikit tidak apa-apa, tapi kalau misalnya ketebalan perbedaan ketebalannya sudah mencapai 1 mm atau lebih, maka Anda harus siap-siap untuk mengganti piringan remnya. Jadi pastikan kondisi piringan rem cakram depan. Yang pertama adalah kuncinya. Kalau Anda memilih varian Dakar, maka Anda mendapatkan keyless smart key yang Anda tinggal kantungi dan Anda tinggal pencet tombol, maka bisa terbuka semua. Tapi kalau misalnya Anda memilih varian yang non Dakar seperti Exit atau GLX 4x4, maka kuncinya ini masih kunci normal. Jadi Anda harus old style, memasukkan ke lubang kunci dan memutarnya seperti ini. Jadi tidak semodern Dakar yang sudah menggunakan keyless smart key. Untuk varian non Dakar, baik itu yang Exit 4x2 ataupun yang GLX 4x4, itu masih menggunakan rem parkir manual. Jadi belum terasa modern seperti yang varian Dakar. Tapi di varian Dakar, walaupun sudah menggunakan rem parkir elektrik, tapi rem parkir elektriknya juga tidak lengkap fiturnya. Misalnya, biasanya rem parkir elektrik itu kalau kita sudah memakai safety belt, kita masukkan ke D, dia bisa rilis secara otomatis, tapi itu tidak. Dan di varian Dakar juga rem parkir elektriknya itu belum dilengkapi dengan fitur auto hold. Jangan Anda harapkan ada Apple CarPlay, karena memang ketika mobil ini keluar di awal-awal itu belum ada yang menggunakan Apple CarPlay. Tapi untuk varian yang non Dakar ini sebenarnya kami suka dengan trim yang piano black seperti ini. Namun jika Anda memilih varian yang Dakar, maka di
panel tengah ini itu menggunakan trim kayu, yang trim kayunya itu terlihat agak jadul gitu ya. Jadi justru dari segi dashboard lebih modern atau lebih cantik dilihat itu yang non Dakar, sedangkan yang Dakar itu agak kurang tepat Mitsubishi memilih trim kayu di varian yang performanya lebih tinggi. Ya, yang jelas seperti saya sudah bilang, Pajero Sport bukan mobil untuk pengendalian presisi, jadi ya ada limbungnya lah. Ya walaupun tidak sampai mengkhawatirkan, tapi ini bukan mobil untuk bermanuver di kecepatan tinggi. Kalau Anda berharap suara mesin dari Pajero Sport ini seperti diesel Eropa yang halus, hening, nyaris tak terdengar, maka bukan ini mobilnya, karena suara dari mesinnya seperti ini. Masih ada gemeretak dieselnya yang cukup terdengar, walaupun vibrasinya sangat baik ya. Jadi maksudnya sangat halus getarannya, tapi suaranya masih sangat terdengar. Satu lagi yang perlu Anda perhatikan adalah walaupun mobil ini besar, bisa muat 7 orang, tapi laci penyimpanan itu tidak terlalu mengakomodir barang-barang. Oke, di sini juga biasa saja kapasitasnya, yang di bagian pintu itu sempit, sedangkan yang di konsol tengah ini hanya ada yang kecil ini di tengah, dan lainnya itu tidak ada penyimpanan yang cukup memadai. Jadi kepraktisannya sangat biasa, apalagi untuk mobil yang sebesar ini. Nah, itulah hal-hal atau kelemahan dari Pajero Sport yang mesti Anda perhatikan sebelum Anda membelinya. Jika Anda tidak bermasalah dengan semua hal itu, barulah Anda layak untuk meminang sebuah Mitsubishi Pajero Sport. Nah, di akhir video ini kami juga akan sampaikan ke Anda harga fast moving parts dari Mitsubishi Pajero Sport. Anda bisa lihat di sini. Jadi begitu kira-kira yang harus Anda perhatikan dan apa yang akan Anda dapatkan dan apa yang harus Anda pertimbangkan sebelum membeli sebuah Mitsubishi Pajero Sport. Kami harap video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Dan jangan lupa bagi Anda yang menginginkan mencari sebuah mobil bekas dan melakukan pembiayaan dengan finance dan dengan proses yang mudah serta katalog mobil bekas yang cukup lengkap, Anda bisa kunjungi akun Instagram @mybcaf.uscar. Sedangkan Anda juga bisa follow Instagram kami @autodriver_. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.